Tapi kalau anak yang produk dari broken home gimana ya? Karena sekarang kan banyak anak yang produk dari broken home, either custody-nya diambil sama ibunya, atau custody diambil sama bapaknya. Anak ini jadi nggak punya exposure kedua orang tuanya. Kadang-kadang ibunya, kamu nggak boleh ketemu papa. Ibunya, kamu nggak papanya kamu nggak boleh ketemu ibu. Nah itu bagaimana akhirnya? Yang harus kita pahami, anak itu nggak takut broken home, yang dia takut broken heart. Jadi selama ini kita fokus ke broken home-nya, tidak ke broken heart. Rumah tangga tanpa bercerai pun bisa membuat anak bermasalah. Jika anak terluka, contoh bapak ibu nggak cerai, ada seorang ibu WA saya bertahan Ustadz dengan rumah tangga seperti ini demi supaya anak saya tidak mengalami broken home. Tapi hari-hari anak selalu mendengar teriakan ibunya, selalu mendengar bapaknya mencaci ibunya, tuh mama kamu tuh sebagainya. Ada anak yang bakal nyaman dengan kondisi ini? No. Maka kata kuncinya jangan lagi broken home, broken heart-nya. Maka broken home itu bisa disiasati supaya tidak broken heart. Contoh, mantan suami ada, mantan istri ada, tapi mantan ayah, mantan ibu kan tidak ada. Ketika suami istri bercerai, Allah kasih panduan yang selama ini adab ini tidak pernah dipraktekkan oleh setiap orang bercerai. Kalau dia ngerti adabnya, maka dia nggak akan menzalimi anak. Dalam surat Al-Baqarah ayat 237, Allah katakan, wala tansaul fadla bainakum, jangan kamu lupakan kebaikan di antara kamu. Ayat ini membahas tentang adab cerai. Allah ingin setelah cerai, alih-alih kamu menyebut keburukannya, ingat ada kebaikannya. Kenapa? Karena ketika ada seorang ayah dan ibu bercerai, kemudian saling mencaci maki, kemudian anak mendapatkan exposure tentang bapaknya yang jahat dari ibunya, ibu-ibu jangan bangga. Misalnya anak mengatakan, mama tenang aja, nanti udah gede, papaku bunuh, misal. Kemudian mamanya merasa didukung, makasih anak, kamu dukung mama. No. Dua yang harus dipahami oleh ibu yang seperti ini. Satu, tidak ada ibu berkontribusi membiarkan anak durhaka, menjamplongkan anak neraka, berarti kan, karena dia durhaka sama bapaknya. Bagaimana kewajiban dia apapun sama bapaknya nggak boleh durhaka, walaupun bapaknya jahat. Itu syariat Islam. Yang kedua, dan ini yang jarang dipahami, tidak ada satupun anak di dunia ini yang sehat jiwanya jika membenci salah satu atau kedua orang tuanya. Nggak ada. Anak yang membenci bapaknya, kalau laki-laki berpeluang jadi gay, kalau perempuan berpeluang jadi lesbi, bahkan jadi kehilangan keperawanan. Jadi ada faktor itu ya? Ada. Buat orientasi seksual seseorang? Iya. Makanya beberapa kali saya membina anak gay, pengajian khusus kaum gay, saya tanya, sebagian besar mereka punya kebencian sama bapaknya. Kebencian itu bukan sekedar bapak yang kasar, bapak yang dianggap menyakiti ibunya, karena lisan ibu mengatakan, udah gak usah nanya bapak kamu, bapak kamu tuh penjahat. Padahal dia gak pernah ngeliat bapak jahat, tapi ibu sempat mengatakan bapakmu penjahat, tukang selingkuh, kawin mulu, mama ini korban bapakmu. Anak akhirnya mau tak mau terframing, bapak jahat, bapak jahat. Bapak laki-laki, gue laki-laki, malas gue kayak bapak. Akhirnya dia menolak. Dan itu yang selama ini terjadi. Walaupun faktor tentang gay bukan satu-satunya itu, tapi ada. Makanya kenapa pasca cerai, move on dan move up itu penting. Move on berdamai bahwa kita udah berpisah, sudah mantan sama istri. Ya ada anak. Berarti kita harus pikirin gimana caranya anak nih gak terluka, meminimalisir supaya turbulensi ini gak sampai crash. Gimana nih turbulensi? Tapi harus ada penumpang yang harus diselamatkan. Jangan semuanya mati gitu. Berarti gimana caranya? Bagi seorang istri yang terluka, maka dia harus segera move on dengan cara apa? Dia harus basuh luka nikahnya dengan datangi konselor. Tangis-tangislah di situ, tumpahkan kekecewaannya sampai dia bisa. Datanglah ke anak dengan penuh senyuman, dengan ketika anak nanya tentang papa kamu, apa? Doain papa kamu ya. Alih-alih mencaci maki, doain papa kamu ya. Mudah-mudahan bapak kamu tuh baik. Dulu mama menikahi. Ketika akhirnya papa kamu misalnya dapat papa katanya tukang kawin, mau tukang selingkuh. Doain papa kamu. Papa kamu dulu nggak begitu. Sekarang dia begitu. Mungkin karena pengaruh temannya. Tapi orang bisa baik. Berat. Saya beberapa kali cerita dari beberapa orang yang harus memaksakan menyebutkan kebaikan mantan itu nggak mudah. Berat. Tapi demi anak loh. Tapi anak kan bisa aja dapat informasinya dari sosmed hari ini. Bisa. Tapi ibu nggak boleh membenarkan. Aku lihat kata sosmed papa itu tukang mabuk ya Maya.
Iya, yuk doain papa. Dulu papa kamu itu waktu mama kenal gak begitu. Selalu kebaikan. Itulah perintah Quran.